Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Hidayana Mufidah dari kampus STKIP Nurul Huda, Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 4. Virus corona dapat menggemparkan dunia, Indonesia salah satunya. Tercatat pada tanggal 21 April 2020, hari ini tepatnya, terdapat kurang lebih 6.760 kasus baru. Jangan panik, gak boleh panik, karena kita masih bisa melakukan pencegahan mulai hari ini juga. Yang perlu kalian tahu, penyebaran virus itu karena terjadi partikel virus yang mengenai mata, hidung, dan mulut. Lalu, apa sih yang akan kita lakukan? Sama, jangan menyentuh bagian wajah menggunakan tangan. Itu tidak boleh, karena pada tangan-tangan kita ini terdapat kotoran. Kenapa bisa begitu? Ya, karena kita sering memegang benda-benda yang kita tidak tahu di situ ada banyak bakteri. Batuk, sakit, kita harus menggunakan masker. Karena apa? Ya, karena agar kita terhindar dari virus yang lain, terutama virus corona. Yang perlu teman-teman tahu, masker ini hanya dapat digunakan sehari atau 1 kali pakai dalam sehari. Untuk hari-hari berikutnya, masker ini sudah tidak bisa digunakan. Karena apa? Di dalam masker ini terdapat banyak bakteri yang dapat berkembang biak. Dan yang penting lagi, kita harus pintar-pintar dalam memilih masker. Tentunya masker yang sesuai dengan standar kesehatan. Agar apa? Ya, untuk menjaga tubuh kita agar terhindar dari penyakit. Yang ketiga, jaga jarak dengan orang yang sedang sakit. Jarak di sini yang telah ditentukan yaitu 0,5 meter sampai dengan 2 meter agar partikel virus tersebut tidak terkena dengan kita. Kita harus waspada saat kita berada di keramaian dan menyentuh barang yang bersama. Nah, misalnya pada pintu, pada tombol lift, dan pada pegangan kereta. Karena pada dasarnya bisa saja virus-virus tersebut menempel di sana dan dibawa oleh orang-orang yang menggunakannya. Terus kita menggunakan, lalu kita juga dapat tertular karena kita juga menggunakannya tersebut. Nah, jangan lupa setelah beraktivitas kita harus melakukan cuci tangan. Setiap kali cuci tangannya 20 detik. Kita harus mencuci tangan sampai dengan ke siku. Nah, langkah-langkah yang tepat dalam mencuci tangan yaitu yang pertama, kita ratakan sabun menggunakan tangan. Kita ambil sabun. Kalau bisa, jangan menggunakan sabun yang digunakan bersama-sama. Contoh seperti sabun batangan. Kita harus menggunakan sabun cair. Nah, kita taruh di telapak tangan. Kita usap-usap sampai berbusa. Lalu, yang kedua, gosok punggung tangan seperti ini. Bergantian. Dan setelah itu, kita gosok telapak tangan dan jari-jari tangan ini. Yang keempat, kita kunci, kita gosok punggung kuku ini. Nah, bergantian. Selanjutnya, kita kunci ini. Ibu jari kita putar-putar. Nah, bergantian juga. Dan yang terakhir, usapkan ujung kuku kanan kepada telapak tangan. Nah, gini. Sampai ke siku. Habis itu sudah bilas. Dan rajin-rajin mencuci tangan. 6. Hindari berjabat tangan. Atau ganti saja dengan lambaikan tangan atau salam namaste. Hal ini karena dengan berjabat tangan tersebut perpindahan virus itu terjadi dengan secara cepat. Kita dapat mudah tertular, apalagi jika kita
berjabat tangan dengan orang yang sudah terinfeksi dengan virus. Terakhir, atau nomor 7 yang tidak kalah penting, yaitu kita harus menjaga kesehatan kita. Makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan tidur yang cukup minimal 8 jam setiap harinya. Untuk yang saat ini menderita COVID-19, untuk mereka yang tabah dan sabar dan semoga segera sembuh, dan untuk Indonesia semoga tidak ada pertambahan jumlah kasus serta penderita positif. Semoga semua yang terjangkit segera sembuh dan putus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk saya dan teman-teman sekalian, mari kita tetap di rumah saja, melakukan aktivitas di rumah, agar kita dapat membantu pemerintah dalam memutuskan rantai penyebaran COVID, agar kita dapat menikmati hidup lagi secara bebas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.